Dan kita masih membahas tentang Journey to Future, hubungan antara orang tua dan anak terutama di pendidikan. Masih ada Pak Yusantos, juga ada Bu Maya Hugeng. Bu, Pak Yusantos, sebelum kita masuk lagi nih, saya penasaran nih, Pak Yusantos ini 5 tahun terakhir fokus di konsentrasi kesibukannya atau bidang apa nih Pak Yusantos? Silakan diceritakan sedikit aja Pak, jangan banyak-banyak ya Pak ya. Karena saya yakin banyak banget ini kalau diceritain, jadi disingkat dikit aja. 5 tahun terakhir ya. Pak Yusantos. Oke, saya terutama sebetulnya kolaborasi juga dengan Bu Maya gitu ya. Okay. Jadi memberikan pelatihan-pelatihan baik ke corporate maupun ke pribadi, baik secara langsung maupun online untuk ilmu-ilmu pikiran, baik hipnoterapi, NLP maupun banyak lagi motivasional seperti itu gitu. Termasuk nulis buku. 5 tahun ini ada, kalau bareng dengan Bu Maya ada 3, mungkin bulan depan 1 lagi terbit, 3 bulan lagi 1 lagi mungkin. Target kita di tahun ini terbit 3 buku lagi gitu lah. Oke, baik. Tentang ilmu pikiran ini. Tentang pikiran ya Pak. Ini tadi melayani konsultasi dengan corporate, dengan sekolah dan bahkan pribadi. Pernah nggak Pak ada yang konsultasi tentang ini, mungkin orang tua tadi kan jawabannya apakah bisa disetting nih? Iya dan tidak ya. Apakah bisa disetting cita-cita anak oleh orang tua? Bisa ya dan tidak. Nah, pernah nggak waktu konsultasi 5 tahun terakhir nih, ada orang tua yang mungkin punya keinginan anaknya jadi profesi A, B, atau C. Dia menyeting itu sedemikian rupa mulai dari playgroup bahkan. Ternyata baru ketahuan kalau anaknya nggak suka itu waktu SMP atau udah besar. Ada nggak Pak kasus seperti ini Pak? Ada. Banyak atau sedikit ya Pak ya kayak gini di yang pernah Bapak temuin? Ya, banyak. Aduh, banyak. Jadi itu memang nggak bisa disalahkan juga orang tuanya, karena orang tua itu memandang anak itu seperti kertas kosong putih gitu, yang dia akan gambari macam-macam sesuai dengan kehendak orang tuanya. Okay. Nah, problemnya memang ada anak-anak yang bisa disetting seperti itu. Memang terlahir kertas putih yang siap manut digambari apa dan jadi gambarnya. Namun problemnya tidak semua anak seperti kertas putih itu. Nah, itu teori tabula rasa namanya. Ada anak-anak yang kertasnya ini sudah ada warnanya coklat, ada yang abu-abu, sehingga ketika digambari malah jadi aneh. Okay. Nah, jadi dipaksa bintang kelas terus, misalnya seperti itu, IP-nya bagus, tapi ketika di titik tertentu dia nggak pengen seperti itu. Tidak seperti yang diinginkan orang tuanya. Ya syukur-syukur kalau dia ngerti caranya, dia bisa langsung banting setir dan bergerak di bidang lain dan sukses. Namun banyak juga yang karena tidak tahu caranya malah drop. Aduh. Itu kita biasanya membantu yang di situ. Ini misal nih Pak, ini mumpung belum terlambat ya, mungkin orang tua sahabat Prima di rumah gini, aduh jangan-jangan anakku seperti ini nanti. Nah, kira-kira apa nih Pak langkah pertama yang harus kita lakukan supaya kita tahu yang kita lakukan untuk menyeting anak kita sudah tepat atau tidak, atau mungkin kalaupun nggak tepat kira-kira pengen tahu nggak tepatnya di mana. Itu langkah pertama. Bu Maya mungkin silahkan, mungkin ada pernah pengalaman itu, harusnya kita ngapain dulu ya sekarang ya? Apalagi mungkin anaknya sahabat Prima mungkin seusia sekarang adalah SD lah, dasar atau TK gitu. Silakan Bu. Ya, seperti yang tadi Pak Yus bilang, anak-anak kan terlahir seperti kertas kosong, bisa jadi sudah ada warnanya, bisa coret-coret sendiri, seperti itu. Karena kan anak itu kan juga punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak sendiri. Nah, orang tua bagaimana supaya bisa memulai mengarahkan dan berkolaborasi dengan anak? Satu-satunya cara kalau menurut saya mulainya dari pengalaman-pengalaman saya, kita tentukan goal di awal. Kira-kira anak saya ini kalau dari orang tua pengennya seperti apa? Nah, itu tidak sekedar langsung dimasukin begitu, tidak. Tapi orang tua juga menceritakan, memberikan story-story ataupun memberikan referensi yang banyak terhadap anak. Jadi anak diberikan informasi yang cukup banyak terkait dengan kehidupan yang tentu saja baik menurut orang-orang di sekitarnya ataupun menurut orang tua yang diyakini baik. Kita hanya memberikan referensi. Nah, bagaimana cara memberikan referensi itu?
kalau dari ilmu-ilmu pikiran kita harus memberikannya dengan cara yang cocok untuk anak. Mulai dari pendekatan yang baik. Jadi bukan memaksa ya, kan kadang kalau anak-anak dipaksa itu kan nggak mau. Jadi kita turuti dulu, anak ini mau eksplornya apa. Anak ini mau mencari tahu tentang apa. Tugas orang tua adalah memfasilitasi, memberikan informasi dan jawaban-jawaban kepada anak tentang yang ditanyakan tentang anak. Nah, masalahnya sekarang orang tua itu kalau ditanyain, Mah, Pak, Bapak, Ibu, dokter itu ngapain aja sih? Nah, ya wis kayak gitu misalnya. Terus misalnya mau jadi programmer itu kayak apa sih? Wis angel lah, nggak usah, wis yang lain aja misalnya seperti itu. Jadi udah nggak usah banyak tanya lah, ikut aja. Nah, nggak bisa. Ketika anak ditutup pikirannya terkait dengan masa eksplorasinya, anak itu bisa jadi kecil, terus pikirannya terbatas dan macam-macam. Jadi orang tua juga harus memulainya dengan membuka diri untuk memulai memberikan, mencari, aktif juga mencari informasi, memberikan referensi terhadap anak sebanyak mungkin. Itu mulainya dari situ, Pak. Oke, komunikasi dua pihak ya, anak dan orang tua ya. Ini ada yang masuk. Kolaborasi, tidak aja anak-anak yang belajar, orang tua juga belajar. Ya. Oke. Begitu, Bang. Ini Pak, ada yang masuk di WhatsApp-nya di 0811 301038 dari Bu Putri. Dia nanya, ini anaknya posisi sekarang kelas 6 SD katanya. Maksudnya mau naik kelas 6 SD tahun ini. Jadi sekarang masih bulan apa ya? Maret, berarti Juni Juli naik kelas 6 SD dah. Sekarang sekolah online, jadi dia cerita kalau intinya Bu Putri itu memberikan les anaknya macam-macam. Harapannya buat persiapan ujiannya tuh biar bisa katanya. Tapi ternyata maksudnya baik mungkin ya, tapi kok ternyata anaknya sekarang suka uring-uringan. Dia curiga apakah ini gara-gara mungkin karena ujiannya dia grogi atau gara-gara kebanyakan les. Ini yang bingung nih Bu Putri. Kira-kira anaknya uring-uringan gara-gara apa? Karena takut mau ujian atau gara-gara kebanyakan les? Kira-kira ada solusi nggak Pak Yus? Oke, jadi pendidikan yang dalam tanda kutip produk kuno itu kan gini, anak seolah-olah gelas kosong diisi sebanyak-banyaknya, dileskan ABCD, pelajarannya banyak, dan anak yang bisa mengeluarkan yang diisi guru les, yang diisi di sekolah itu seolah-olah pinter, kan seperti itu. Tapi ini sebetulnya pendidikan yang zaman kuno banget, aliran namanya behaviorisme. Nah sekarang itu sebetulnya nggak penting seperti itu. Yang penting anak-anak itu mengerti, mencari cara berpikirnya. Kenapa? Apalan macam-macam sekarang semua ada kok di internet. Yang penting dia ngerti cara mencari. Nah uring-uringan itu bisa jadi kepenuhan banyak tuntutan macam-macam sehingga anak nggak enjoy. Sekolah paling penting nomor satu adalah anak-anak enjoy, menikmati hari-harinya di sekolah baik secara online maupun offline. Nanti setelah pandemi mungkin namanya blended learning, campuran. Karena sebetulnya dengan pendidikan online ini, orang tua dan guru-guru punya kesempatan untuk mengembangkan anak seluas-luasnya. Seperti Bu Maya katakan tadi, orang tua berkesempatan memberikan alternatif. Nah, tugas orang tua yang penting sekarang sebetulnya justru mencari kekuatan anakku itu di mana. Fokus pada kekuatan anak itu diasah, difasilitasi sampai ngepol di kekuatannya itu, anak akan jadi. Oke. Ini Bu Putri masuk lagi Pak di WA Pak. Dia bilang terlambat nggak Pak Yus di usia kelas mau masuk akhir SD? Saya baru menggali sekarang. Terlambat nggak? Oh tidak ada kata terlambat. Bahkan ada yang umur 40 dewasa baru tahu passionnya itu juga ada. Ya? Oke. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat dan kemudian live with the passion daripada hidup dengan terpaksa terus seperti itu. Oke, baik. Gitu. Bu Maya mungkin ada tambahan atau mungkin ada cerita nyata yang pernah mengalami hal yang serupa mungkin? Kalau mulai dari yang misalnya anak gitu ya, jelasin macam-macam, terus kemudian ikutkan macam-macam, sebenarnya sih enggak apa-apa, baik-baik saja dan itu bagus. Masalahnya adalah bagaimana penyampaiannya, bagaimana orang-orang tua ataupun bagaimana
guru-guru les atau bagaimana orang-orang di sekitarnya, teman-temannya memengaruhi si anak ini. Kalau memang masing-masing guru ataupun orang tua dan teman-temannya support, ya maka baik-baik saja. Terus kemudian biasanya kalau saya itu bagaimana supaya orang tua ini tahu anaknya ini kenapa gitu kan ya, bagusnya kekurangannya di mana. Itu caranya paling gampang adalah ingat-ingat kembali ketika si orang tua berada di usia tersebut, di usia si anak, itu kira-kira perasaannya bagaimana, berpikirnya seperti apa, masuk, kita namakan itu di teori pikiran namanya kita asosiasi ya, kita asosiasi, kita bayangkan jadi si anak, mikirnya bagaimana, terus kemudian perasaannya bagaimana, nah dari situ kita akan dapatkan sebuah insight, anak ini bakal seperti apa dan potensinya bakal melejit ataupun keluar dalam kondisi yang seperti apa. Itu harus melalui sebuah perenungan masuk ke dalam kondisi anak. Seperti itu. Oke, baik Bu Maya, terima kasih. Bu Putri, semoga sudah ini ya, agak lega, jadi nggak terlambat, tenang aja. Dan yang bikin lega lagi nih, Bu Putri akan kami hubungi, akan dapat merchandise dari Cheers Alkaline Power, nanti akan kita kasih di akhir acara, kita hubungin lagi ya. Dapat 2 dia Pak, dapat solusi, dapat merchandise, enak kan? Sambil menjelang minum air. Sambil menjelang minum air beneran, air Cheers kalau yang ini. Baik, ini masih pertanyaan boleh dibuka, tapi karena 9.40, 5 menit lagi, silakan di WA-kan sekarang juga di 0811. Saya cek dulu nomornya biar nggak keliru ya. 0811 30 1038, 0811 30 1038 sampai 5 menit lagi ya, karena kita ada waktu sesi terakhir untuk membuat menjawab. Kalau nanyanya nanti setelah jam 10, saya kasih nomornya langsung Bu Maya sama Pak Yusanto saja ya. Boleh. Siap. Baik, ini ada beberapa hal yang mungkin kayaknya banyak di luar sana terjadi seperti Bu Putri ini. Jadi beda cita-citanya orang tuanya pengen jadiin anak apa, terus ternyata anaknya melawan. Nah, kira-kira jalan keluarnya apa ya supaya nggak perlawanan itu menjadi berantemnya antara orang tua sama anak, kira-kira apa? Tapi tahan dulu ya, Bu Maya, Pak Yusantos, kira-kira jalan keluarnya seperti apa supaya nggak sampai ada perlawanan, ataupun kalau ada perlawanan bisa diselesaikan. Tetap di Ngopi, ngobrol inspiratif pagi sampai nanti jam 10 pagi. Ini saya lihat 2 narsum saya hari ini adalah 2 orang yang beruntung, salah satunya, dua-duanya. Karena sudah menemukan bidang yang disukain, atau orang bilang sekarang passion ya Pak, sampai bisa membuat tulisan buku dan sebagainya. Nah, ini sebelum masuk Pak, singkat aja ya, mungkin bisa jadi buat motivasi buat para orang tua nih. Gimana sih cara membantu anak biar menemukan passionnya? Nah, Bu Maya, pertanyaan pertama, itu butuh waktu berapa tahun untuk menemukan, oh saya ternyata suka bidang ini, saya suka nulis. Itu kira-kira berapa tahun butuh waktu itu? Ya kalau saya sendiri sih, kalau misalnya dibilang suka nulis ya itu bagian dari goal. Kalau misalnya kita nggak passion, itu bukan passion juga sih. Jadi bagaimana kita kalau kolaborasi, kalau kita sih mikirnya bagaimana hal-hal yang produktif, hal-hal yang berguna, hal yang berkarya itu bisa tercapai. Nah kalau misalnya tanya bagaimana berapa tahun, butuh waktu berapa tahun? Butuh waktu berapa tahun? Ketemu, oh saya suka ini ternyata ya gitu. Ya. Kalau suka ininya sih itu lama. Udah bertahun-tahun lama. Tapi kalau misalnya ingin mencapai goal atau mencapai apa yang diinginkan, ilmu pikiran sangat cepat sekali. 1 tahun bisa saya langsung itu dari 83 sampai 60 itu cuma 6 bulan lah, nggak sampai lah. Itu bisa secepat itu dengan ilmu pikiran. Jadi tinggal tergantung goalnya apa. Kalau menemukan passion, menemukan hal yang disuka itu butuh pengalaman dan butuh waktu memang. Oke, dicari dulu goalsnya apa, nanti akan ketemu sendiri ya. Paling cepat ya. Nanti kalau misalnya udah bosan atau pengen berubah, ya kita cari lagi sampai akhirnya ketemu yang pas seperti itu. Oke, dan ternyata jadi waktunya nggak sia-sia terbuang waktu hidupnya itu. Dengan ilmu pikiran cukup waktu setahun ya ternyata ya. Setahun nggak sampai lah. Setahun nggak sampai ya? Nggak sampai, cepat sekali. Bisa sekejap gitu, cepat lah. Baiklah. Baik. Kita balik lagi materi ya Pak Yusantos dengan Bu Maya. Ini tadi akhirnya orang tua nih yang sekarang, kayaknya yang dengar orang tua pada bingung nih sekarang. Waduh, jangan-jangan anak saya ini nggak suka, nanti protesnya nanti waktu SD atau SMP. Nah, gimana nih Pak kira-kira solusi atau jalan keluar ya ketika orang tua sudah menyeting anaknya dimasukkan ke sekolah ini, dimasukkan ke sekolah yang banyak skillnya di bidang ini, tapi ternyata nanti suatu saat anaknya mungkin melawan atau mungkin belum melawan sekarang. Itu kira-kira jalan keluar
tersingkat lah Pak, tersingkat karena waktu kita juga singkat, tinggal 10 menit. Kira-kira apa kita harus ngapain sebagai orang tua nih? Jadi orang tua harus melihat bahwa anak-anak ini bukan anak-anakmu, anak-anak sang terang begitu ya. Ibaratnya panah harus dilepas, kita cuma mengarahkan, memberikan alternatif dan mensupport yang terbaik bagi dia. Jadi kalau bilang aja, dikatakan ke anak-anak bahwa ketika memang betul senangnya apa, lalu diuji coba senang itu terbukti senang, disupport seterusnya. Seperti itu. Jangan justru anak dibebani berbagai macam. Les macam-macam. Tidak hanya pelajaran, ada musik, ada olahraga, nggak apa-apa. Untuk mengetahui kekuatan anak, justru itu bagus. Setelah tahu, anak diarahkan ke situ, disupport ke situ. Nah, anak akan jadi biasanya. Saya ini termasuk produk-produk yang dulu diarahkan orang tua. Orde baru ya Pak ya? Ya, orde lama. Orde lama malah. Betul. Dan saya gagal, jatuh, namun saya beruntung segera belajar ilmu-ilmu pikiran, segera untuk tahu passion saya dan dan saya sekarang bekerja dan hidup dengan passion saya. Dan kalau sekarang membantu orang-orang menemukan passion karena kita tahu toolsnya, tahu cara kerja pikiran, kita bisa cepat banget. Termasuk Bu Maya ini membantu orang untuk menemukan passionnya akan jauh lebih cepat dibandingkan dulu karena sambil belajar untuk mencari-cari passionnya seperti itu. Oke, nggak sampai setahun ya kata Bu Maya tadi ya. Sampai Pak, nggak sampai. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, saya yakin bahkan sampai tua baru ketemu. Pun bisa nggak tahu juga. Baik, jadi kalau saya ambil kesimpulan adalah bolehlah orang tua memberikan anak les macam-macam, tapi ingat tujuannya bukan buat apa? Tadi gelas kosong disiram air penuh, ya. Tapi tujuannya buat mencari tahu ini anak suka yang mana, suka yang les A, B, C dan seterusnya. Baru kalau sudah tahu difokuskan ke situ, betul gitu ya Pak? Betul. Oke, baik. Ini lagi-lagi nih mau nanya lagi, nggak cukup waktunya ya, udah mepet banget. Bu Maya atau Pak Yusantos, kira-kira apa nih solusi buat sahabat Primak? Ini kalau mau nanya lebih nih, tapi waktunya udah habis. Kira-kira kita bisa menghubungi kemana? Atau mungkin ada sosial media apa yang bisa sahabat Prima hubungi nih? Mungkin Pak Yusantos dulu silakan. Ya, boleh langsung bertanya ke saya atau Maya Hugeng. Kalau saya nomor teleponnya 0817774124. Atau kalau website ya yusantos.com. Kalau Instagram juga @yusantos. Ya YouTube juga Yusantos, semua Yusantos. Sama ya. Brandingnya bagus ya, satu nama buat semuanya ya Pak ya. Betul. S-nya double ya sahabat Prima ya. Double S ya. SANTOS. Kalau S-nya enggak, kalau satu nanti nggak ketemu. Bu Maya mungkin silakan bisa menghubungi Bu Maya kemana, atau sama dengan Pak Yusantos atau gimana, silakan. Sama aja sama Pak Yusantos. Sama ya, ya saya satu kantor soalnya, jadi satu aja lah, nggak masalah. Beda lantai doang ya, Bu. Lantai 2 satu, lantai 1 gitu kan ya. Oh, siap. Jadi satu. Tapi kalau mau lihat Bu Maya yang versi overweight, versi obesitas, bisa lihat di websitenya. Oh, di websitenya www.mayahugeng.com. Oh, ada di situ ya. Ya. Oke, baiklah. Saya jadi penasaran, pengen lihat juga sebesar apa dulu. Baik, Bu Maya, Pak Yusantos, terima kasih banyak sudah banyak kasih kisah insight, dan sahabat Prima juga terima kasih banyak sudah bergabung. Tadi ada yang belum saya baca, mohon maaf ya karena waktu mepet sekali, tapi nggak masalah. Kalau bertanya saya nggak bisa jawab pasti ya. Silakan nanyanya langsung ke Bu Maya Hugeng, bisa di websitenya bumayahugeng.com atau di Pak Yusantos di yusantos.com. Pasti saya yakin di sana banyak sekali cara untuk menghubunginya kemana. Betul gitu ya Pak ya Bu ya? Betul. Baik, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Semoga tetap sehat terus ya Pak ya. Ini kondisi seperti ini sekarang. Semuanya sehat. Ya baik, sebelumnya saya pamit juga dulu. Oktian Anugraha pamit. Saya juga mewakili Bu Maya Hugeng, juga Pak Yusantos pamit juga. Selamat beraktivitas. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrol inspiratif pagi setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi di Prima Radio Surabaya.